Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian semua berada. Oke, kali ini Markas Flora mau update uh, perkembangan box kompos kita ya, atau penambahan layer. Jadi yang sebelumnya kita di layer pertama menggunakan potongan kayu, sisa-sisa limbah bangunan ya, yang berupa kayu ya, terutama yang berupa kayu. Terus gulma atau rumput-rumput yang ada di sekitar kita yang hijauan itu kita cacah, kita campur jadi satu di layer pertama. Di layer kedua kemarin sudah kita buatkan juga videonya, adalah tanah ya, tanah uruk. Jenis tanahnya bebas, mau tanah apa aja, karena di sini kan nanti memang tujuan kita untuk mengolah tanah tersebut agar kondisinya jauh lebih baik dari bentuk sifat fisik, kimia maupun biologi tanahnya. Nah, yang layer ketiga kali ini kita melakukan penambahan seresah daun kering ya. Seresah daun ini bebas juga, mau daun apa aja bisa digunakan, tidak ada batasan. Hanya saja perlu kita hindari untuk penggunaan daun ilalang ya kawan Flora. Di sebagian daerah mungkin menyebutnya alang-alang atau ilalang, atau mungkin kalau kawan Flora yang juga belum tahu bentuk atau ininya seperti apa, kawan Flora bisa cari di web browser kawan-kawan dengan mengetikkan nama Imperata cylindrica. Nah, itu adalah rumput ilalang ya, dan itu kurang baik jika kita gunakan sebagai lapisan mulching atau lapisan kompos, layer kompos. Karena apa? Karena di dalam daunnya sendiri, si Imperata cylindrica atau alang-alang itu mengandung zat tanin yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman, dan otomatis juga akan mempengaruhi mempengaruhi tanah nanti yang atau kompos yang akan kita olah. Jadi sebaiknya dihindari penggunaannya, karena bahan tersebut mengandung zat tanin. Terus kalau di sekitaran lingkungan atau tempat tinggal kawan Flora ada hutan bambu ya, hutan bambu atau rumpun bambu, itu bisa digunakan seresah daun keringnya tanaman bambu tersebut, karena itu jauh lebih baik karena kandungan yang dimilikinya. Terus juga proses pengomposannya juga jauh lebih cepat karena bentuknya tipis. Terus kandungannya juga cukup baik, dan akan lebih baik lagi jika dicampur dengan sedikit tanah di sekitaran rumpun pohon bambu tersebut, karena ada banyak bakteri-bakteri pengurai yang bagus ya di situ. Karena kebetulan di tempat kami ini kurang atau jauh dari hutan bambu atau rumpun bambu, makanya kita gunakan apa yang ada di sekitar kita aja. Oke, nah untuk ketebalannya sendiri, ketebalan ini menyesuaikan ya kawan Flora, menyesuaikan dari volume box kompos yang kawan Flora buat atau kawan Flora miliki. Nah, kalau di markas Flora sendiri ini kebetulan kemarin kita ukur kedalamannya itu kurang lebih berapa kemarin, 70 cm ya, 70 cm. Nah, di sini kita kan nanti di lapisan paling atasnya 20 cm dari permukaan itu adalah tanah yang sudah siap tanam ya, atau yang memang sudah
tanah subur, topsoil ya. Makanya kita harus menyesuaikan. Kalau memang box kompos ini mau langsung kita gunakan, tapi kalau untuk penyimpanan dan nanti akan dicampur kembali dengan media tanam yang lain itu bebas ketebalannya. Yang penting seimbang ya, usahakan seimbang perbandingannya. Nah, seperti contoh di markas Flora sendiri, box kompos ini aku isi 20 cm terbawahnya itu dengan campuran potongan kayu, limbah dari bahan bangunan ya, sisa-sisa bangunan yang tidak terpakai itu aku taruh di dasar beserta cacahan rumput hijau itu kurang lebih 20 cm. 20 cm di atasnya itu aku taruh tanah ya, tanah uruk. Nah, berarti kan masih ada 30 cm lagi. Nah, di 30 cm atas ini akan aku bagi dua. 10 cm nya itu nanti aku bagi dua. 10 cm itu nanti, nah 5 cm nya kan yang ini nih, seresah daun ya, di layer ketiga. Layer keempat nanti aku akan gunakan media yang lain, dan paling atas nanti 20 cm ke atas itu akan aku gunakan media tanam yang sudah siap tanam atau topsoil. Kenapa aku buat seperti itu? Karena memang tujuannya aku membuat ini adalah tujuan jangka panjang. Jadi ketika nanti aku menanam atau aku buat jadi persemaian, ketika akar dari tanaman yang aku tanam itu menembus polybag, dia akan langsung ketemu dengan bahan organik yang sudah jadi, sementara di bawah masih melakukan pengomposan. Dan ketika tanaman yang aku tanam itu sudah semakin besar dan akarnya akan terus menembus ke bawah, lapisan bawahnya itu sudah ready ya, sudah jadi kompos yang aku bikin. Makanya tergantung, kita membuatnya tergantung dari tujuan penggunaan dan volumenya tadi. Jadi kalau memang murni mau bikin kompos, ya udah layernya dilapis terus sampai atas, cuma layer terbawah aja yang jangan digunakan lagi untuk layer-layer selanjutnya. Oke, mungkin informasi kali ini aku cukupkan sampai sekian. Semoga ada manfaat bagi kawan Flora yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat dalam berbudidaya, dan ingat, satu tanaman darimu ada sejuta manfaat bagi alam sekitarmu. Salam lestari, salam budidaya, salam markas Flora Samarinda. See you next video.